ngelihat ada cewek di pohon. Aduh, feeling gue udah nggak enak. Maksudnya pundak gue udah lain juga kan rasanya. Yang bikin gue kagetnya suara cewek lagi yang manggil gue. Gue mikirnya itu pendaki awalnya bang. Gue lihat lagi dia senyum sama gue bang. Gue lihat lagi kan, tapi mukanya putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Besok Pagi. Kali ini bersama gue Bang Mangi. Sebelumnya gue ingin berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport channel Besok Pagi hingga sampai saat ini. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Masih dengan tema yang sama, gak jauh-jauh dari dunia pendakian, terutama hal gaibnya. Dan di segmen kali ini gue kedatangan salah satu narasumber jauh dari negeri seberang. Cantik rupanya, manis orangnya. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Vita, Halo. apa kabar? Baik. Nah, terakhir kali naik kapan Kak? Kemarin sih habis lebaran. Habis lebaran ya? Oke. Dan kali ini lu pengen menceritakan pengalaman lu ketika pendakian di gunung? Selamat. Selamat ya? 2021. Oh 2021, Oh, oke. benar. Ada apa aja sih ketika pendakian saat itu? Nah, kebetulan waktu itu kan lagi datang bulan juga kan, hari pertama malahan. Terus pas sampai di sana tuh udah berasa tuh udah nggak enak sebenarnya. Pas sempat samaran tuh ya, itu ada yang manggil 2 orang. Oke, Pertama, kita skip dulu nih Kak. Iya. Kayaknya epic banget ceritanya. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita pengalaman pendakian, terutama hal gaibnya, dan ingin menceritakan pengalaman teman-teman semua, bisa langsung kirim via email ataupun DM Besok Pagi. Nah, nanti linknya gue taruh di bawah. Nah, Kak punya IG juga nggak biasa kalian? punya namanya Rafita Sofiana. Tapi resepian, nah nanti gue taruh di bawah juga ya. Berkali-kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, hanya sekedar berbagi pengalaman ataupun sharing pengalaman. Dan kebetulan Kak Vita ini merasakan kejanggalan ketika pendakian tersebut. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama dan untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai ceritanya. Makasih banget Bang Mange udah ngundang di Besok Pagi Dan ya. terima kasih banyak juga buat Kak Vita udah jauh-jauh datang nih dari Exdres ke Terus. sini ke Iya, Pondok siap. Aren di base camp Besok Pagi. Nah, Makasih banyak. gue mau cerita nih Bang yang pas gue kemarin naik di Gunung Slamet sih. Gue berangkat dari Kampung Rambutan sekitar jam 9 kayaknya Bang. Dan malam ya. Jam 9 malam. Pas nyampe base camp itu jam 7 pagi kayaknya. Oke. 7 pagi apa jam 8 gitu. Sekitaran itu kan. Itu pun hujan Bang. Subuh paginya tuh hujan. Jadi firasat gue udah nggak enak kan, karena gue belum ini juga hari pertama terus perut sakit ya kan. Namanya cewek PMS gimana sih? Pasti agak emosi Nah, gitu ya. Emosi juga kan. Makanya pas nyampe di base camp itu gue juga gimana ya? Udah nggak enakan juga sih sebenarnya di situ. Pas mau lanjut, udah gue tekatin sama di diri gue nggak apa-apa gitu loh. Ibaratnya tergantung diri kita kan sebenarnya. Kalau cewek datang bulan balik lagi ke diri kitanya Bang sebenarnya. Kata orang kan mitosnya diikutin setan. Nah, tapi gue di situ mikirnya kalau seandainya kita ibaratnya bisa nguasain diri kita sendiri, ya nggak bisa dimasukin gitu. Kebetulan gue juga peka sih Bang terhadap begituan. Jadi gue tuh udah ngerasa sih Bang diikutin. Dari awal ini kan berangkat dari base camp itu udah ngerasa hawanya sih sebenarnya. Tapi pas banget yang ngerasa itu deket banget itu pas di pos 1 ke pos 2. Itu gue kan berhenti tuh. Gue kan ini ada temen juga kan lagi. Gue tuh bawa berapa orang? 14 orang lebih. Ramean ya berarti? Ramean, pendakian bersama gitu Bang. Jadi gue tuh paling terakhir. Soalnya kita nge-backupin ada tuh cewek 1 orang, dia masih pemula. Nah, dia kan diajakin temennya juga kan. Tapi temennya malah duluan sama gebetannya. Oke. Nah, di situ gue nge-backupin tuh sama anak-anak itu sekitaran 4 orang. 4 orang apa 5 orang. Cuma gue, cewek, sama cewek 1 lagi yang pemula itu. Nah, gue bantu backupin dia dong. Di pertengahan pos 2 nih. Pas di pertengahan pos 2 itu gue ngelihat ada cewek di pohon.
di pohon kan. Pertama ada monyet, jadi temen gue tuh ngira gue tuh ngelihat monyet. Habis itu gue ngelihat sekeliling gue kok kayak ada yang aneh. Monyetnya di depan gue, ininya di samping gue bang. Jadi pas di situ gue udah ngerasa, oh kayak berat banget nih pundak gue pas di pos ini. Ya udah tuh, udah ini akhirnya itu kan jalan. Habis itu jalan gue nggak ngerasa apa-apa sih pas ini. Cuma pas nyampe di pos 3 gue ngecamp tuh di situ. Gue ngecamp, gue ngerasa nggak enak, jadi gue mau ganti kan. Kan ada tuh di pos 3 yang penurunan ada mata air. Nah di situ gue pertama kan mau buang di situ, tapi gue mikir lagi karena kan nggak boleh kan sebenarnya. Nah makanya gue di situ cuma nyuci, udah gue masukin plastik, gue bawa lagi. Nah gue bawa lagi, gue naik ke atas, kayak ada yang ini, kayak ada gimana ya, ngeliatin gue dari belakang sih bang. Pas itu gue cuma berdua tuh cewek ke bawah, tapi cowok ada sih yang nunggu di atas. Cuma gue kayak ada ngeliatin gue, kayak berdiri aja tuh di belakang gue. Cuma pas di situ gue nggak terlalu mikirin kan. Pas gue nyampe atas itu maghrib bang, mau maghrib yang pas gue ke bawah itu. Pas gue nyampe atas, anak-anak pada sholat, udah tuh ada cewek yang ngajakin cewek tadi itu yang pemula itu. Kan ceweknya berempat. Jadi yang cewek satu lagi tuh yang ngajakin cewek yang pemula ini. Nah dia tuh jalannya kan duluan tuh. Dia katanya ngelihat sesuatu pas di jalan tadi, cuma kepikiran sama dia, jadi kayak shock gitu. Nah di situ dia menyendiri, anak-anak pada ini ke dia kan. Nah pas di situ udah tuh gue nggak enakan, gue nggak bisa tidur kan. Gue tuh dibilangin sama anak-anak tuh suruh tidur jam 10. Nah di situ gue nggak bisa tidur kan bang, jam 11, jam 12 itu gue nggak bisa tidur, gue gelisah banget itu. Gue masih ngedenger sih suara pendaki masih ada yang belum tidur. Cuma di situ kan tenda gue kebetulan di ini bang, paling belakang yang arah mau ke mata air itu, hutan semua dong di belakang. Nah kebetulan tenda gue di situ gue 3 orang tuh di tenda tidur. Temen gue udah pulas banget tidurnya, yang satu orang lagi agak sama sih sama gue, agak gelisah juga, tapi katanya emang nggak bisa tidur, emang nggak ngantuk gitu. Nah ya udah dia tidur, yang temen satu lagi udah tidur, gue juga belum tidur. Jam 12 ke jam 1 tuh gue ketiduran bang. Jam 1:30 itu gue kebangun. Jam 1:30 kebangun. Nah gue ingat kalau summit katanya mau jam 2. Ada tuh jam berapa tuh ya, jam 2 kurang lah. Gue udah bangun juga sih. Gue ngelihat sekeliling gue kan. Pertama gue buka tenda, gue lihat nggak ada orang yang manggil-manggil, nggak ada rombongan gue tuh nggak ada yang bangun gitu. Nah pas jam 2 kurang, gue belum tidur. Temen gue manggil, bangunin. Gue bilang gue udah bangun. Nah udah siap-siap tuh, prepare mau submit. Separuh sih, ibaratnya nggak semuanya sekaligus berangkat, enggak bang, setengah-setengah ya. Jadi ada yang berangkat duluan, tapi kita nyusul di belakang kan. Nah gue di situ nge-backupin yang pemula tadi lagi. Nah, jadi PR dong sebenarnya. Submit jam 2. Jadi pas di situ kita tuh ada 5 orang. 5 orang yang terakhir, rombongan terakhir. Yang lainnya udah duluan. Kita jam 2, jam 3 kurang kita nyampe pos 4, Bang. Sebelum nyampe pos 4 ini, gue gimana ya, namanya juga gue penasaran ya orangnya ya. Di situ gue pernah dengar juga kan katanya ada gamelan, suara gamelan gitu kan. Pos 4 Samarantu. Nah, pos 4 Samarantu, benar. Pas di situ, pas mau masuk ke sebelum Palang. Nah, gue kayak gimana ya, mau denger gitu suara gamelan emang ada nggak sih? Apa mitos doang gitu loh. Nah, gue berusaha diem buat dengernya itu doang, Bang.
pas di situ nggak lama kemudian gue denger ada orang yang manggil gue. Ada yang manggil gue, pertama itu yang manggil cowok kan pertama. Habis itu manggil lagi, gue mikirnya pertama tuh pendaki bang, tapi nggak mungkin dong pendaki kenal sama gue, sama yang lain di belakang. Gue lihat ke belakang emang nggak ada pendaki lain, jauh ketinggalan di belakang. Di situ gue mikirnya siapa ya kata gue, tapi suaranya samar-samar. Aduh, feeling gue udah nggak enak. Maksudnya pundakku udah lain juga kan rasanya. Nah di situ yang bikin gue kagetnya suara cewek lagi yang manggil gue. Nah suara cowok ini yang manggil gue nih kayak nadanya pelan banget bang, jadi kayak nggak jahil gitu loh. Tapi kalau pas cewek ini suaranya bergema, kayak gimana sih orang kayak ngeledek kita gimana sih bang? Nah kayak gitu, jadi manggilnya berkali-kali yang cewek ini sampai di kuping gue tuh kayak bergema gitu bang. Di situ gue kaget, gue ngeliat ke belakang kan, nggak ada. Kok ada yang manggil gue, padahal nggak ada yang kenal sama gue di sini. Nah kebetulan tuh pas mau sebelum Palang, pas nyampe Palang nih, nyampe Palang di sebalik pohon, kan itu di sebalik Palang kan ada pohon tuh. Ada cowok berdiri di situ. Ada cowok berdiri, gue nggak ngeliat seluruhnya enggak, cuma gue langsung spontan ngeliat, kaget kan. Cowoknya ganteng sih bang. cuma kan ini mukanya pucet. Gue mikirnya itu pendaki awalnya bang. Pas gue lihat itu cowoknya tinggi. Gue lihat lagi dia senyum sama gue bang. Makanya di situ gue mikir kok senyum gitu. Gue lihat lagi kan, tapi mukanya pucet. Duh, feeling gue udah nggak enak nih. Tapi kayak dia tuh nyuruh kayak gue cepet pergi bang dari situ. Pas nggak jauh dari Palang itu nih, gue kan ada pohon tumbang tuh. Temen gue kebelet mau boker lah. Jadi ada juga yang kelelahan kan. Di situ sempet lama juga sih berhentinya bang. Temen gue satu lagi boker kan. Yang satu lagi kayak ngerasa capek, gak usah ini dulu katanya, diperlama aja. Gue bilang sama dia, nggak, hawanya udah nggak enak. Gue gituin. Yang lain itu pada duduk bang, gue doang yang berdiri. Gue ngeliat sekeliling gue tuh gimana. Makanya pas di situ gue ngerasa pundak gue berat banget, kayak ada mau masuk gitu. Ternyata cewek ini yang mau masuk ke gue. Nah cewek ini tapi dihalang sama yang cowok ini. Nah cowok ini nih kayak gimana ya, kayak pendaki yang meninggal di situ loh bang. Jadi kayak pakaiannya tuh kayak pakaian pendaki. Tapi kalau yang cewek ini rambutnya segini, sebahu gitu. Masih muda tapi penunggu di situ. Pas udah lama istirahat di situ, temen gue juga yang habis boker tadi udah kelar kan. Habis itu gue bilang ke anak-anak, ayo deh berangkat jalan lagi aja. Terus kata yang si pemula ini tadi, yang cewek tadi itu, sabar dulu kek, digituin kan. Gue bilang nggak aman posisinya kalau mau istirahat di sini, mending di pos 5. Nah anak-anak juga pada ngomong di pos 5 kan ngomongnya. Ya udah tuh, gue pilih di sini. Gue udah berat banget bang, udah kayak kalau makin lama gue di situ makin bisa dia ngerasukin gue. Tapi kalaupun dia nggak bisa ngerasukin gue, temen gue takutnya. Nah yang cowok ini kayak ngehalang itu, makanya mungkin dia senyum kali sama gue. Itu kita jalan ke pos 5. Nah gue di situ nyuruh temen gue yang pemula ini bareng sama teman dia yang ngajakin dia naik itu. Kan sebenarnya kan bukan tanggung jawab kita kan, bukan tanggung jawab gue, karena bukan gue yang ngajakin. Nah pas di situ kan di pos 5 kita lama bang, karena kita nyuruh dia ikut mereka kan. Tapi dia nggak ikut-ikut. Sampai pada akhirnya tuh kita mau mulai jalan lagi dari pos 5 jam 6 apa jam setengah 6 gitu. Kita jam setengah 6. Jadi pas di situ gue sama yang anak-anak yang lain sering berhenti gara-gara yang si pemula ini tadi kan ini gampang kecapean juga kan. Ya udah tuh dari pos 5 ke 6 itu
gue jalan, itu kita mau rencananya kan mau ngejar sunrise kan. Gue berantem bang di situ sama temen gue, karena gimana ya, gara-gara yang satu orang itu kita juga jadi lama karena gimana ya, bukan tanggung jawab kita sebenarnya, tapi karena kita nganggap ini kan ibaratnya sama-sama, ngedakinya sama-sama ya harus inilah, nggak mungkin ninggalin dia juga kan. Nah di sini sih lebih ke egois sih temennya bang. Jadi pas di situ kita sering berhenti, jadi satu orang berantem sama yang ini, satu orang berantem sama ini, gara-gara itu doang. Karena yang satu ini ngejar sunrise, pokoknya ngejar sunrise semua bang, tapi gak dapet gitu loh. Pas sampai di pos 6 tuh udah mau pagi. Jadi sunrise-nya itu pas kita nyampe pos 6. Jadi jatuhnya ngambil view-nya dari situ. Pas di pos 6 itu gue istirahat lagi bang, istirahat lagi. Makanya gue bilang bener-bener istirahat bang di situ. Bener-bener istirahat, jadi kayak gampang capek kan sebenarnya kalau bener-bener istirahat. Nah udah pas nyampe di pos 7, kita lanjut jalan terus sampai di Pelawangan. Sampai Pelawangan nih, di situ kita sempat diskusi juga kan, yang pemula ini nggak dibolehin naik, jadi kita nggak bolehin dia naik, tapi dia tetap kekeh bang, tetap kekeh mau naik juga. Nah kita di situ tinggal, kan yang lain ada yang duluan juga kan, yang ketinggalan tadi itu, karena ada egois gitu kan, jadi ada beberapa orang yang duluan. Nah di Pelawangan tuh kita cuma tinggal 4 orang kayaknya, termasuk yang baru itu. 5 orang 5 orang termasuk baru yang itu. Iya. Nah 1 orang nggak jadi muncak. 1 orang nggak jadi muncak karena mikir resikonya si pemula ini. Nah 1 orang nggak muncak, jadi yang nge-backupin kan kita, gue kan berdua tuh sama temen gue cewek, Septa lah. Jadi gue mutusin sama dia, kita nggak bakal ikut sama yang pemula ini. Kita nggak mau, soalnya tracknya aja udah kayak gitu bang. Benar. Diri kita aja gimana sih, kuat, ya? belum tentu kuat, apalagi nge-backupin orang. Nah di situ gue sama si Septa ini mutusin buat berdua aja ke puncak. Nah yang pemula ini tetap kekeh juga nih mau ikut, sampai akhirnya tuh yang cowok 1 lagi yang nemenin dia ke atas. Kita duluan dong, gue sama temen gue yang cewek, kita duluan. Pas nyampe di di Pelawangan itu, pas jalan kita sempat berhenti juga kan, karena temen gue sakit bang, sakit perut. Di situ mirisnya, kita kan daypacknya dibawa sama temen yang di bawah. Nah sedangkan kita tuh berdua nggak ada bagang apa-apa, nggak ada bawa apa-apa. Kosongan ya? Kosong. Dan kita berdua juga nggak ada sarapan pagi. Nggak ada sarapan bang. Kita nggak ada sarapan. Abis itu pas di setengah Pelawangan itu tuh, pas di trek ini kita berhenti kan. Kita berhenti, di sakit perut, nggak bisa nahan. Gue di situ kelaparan juga sih sebenarnya bang. Emak gue udah kambuh juga, temen gue sakit perut. Terus gue juga bingung, gue nggak ada obatnya bang, gue nggak bawa apa-apa, gue juga cuma bawa tas kecil buat HP doang kan. Nah temen gue juga nggak bawa ini, di daypacknya ada, cuma daypacknya itu isinya cuma jas hujan, bukan makanan ya? Bukan makanan. Nah pas di situ gue ketemu tuh sama 2 orang pendaki kan, yang sempat gue temuin juga di pos 1, pos 2. Nah dia nanya, kok cuma berdua gitu kan, padahal kan rame tadinya. Ya gue bilang sama dia, kalau anak-anak udah duluan, terus ada juga 3 orang lah di belakang. Nah kita tinggal berdua gitu. Terus temen lu kenapa katanya. Nah gue bilang dong, temen gue sakit perut. Di situ gue nanyain obat ke dia, kebetulan ada bang obatnya, dia ada P3K kan. Udah dicari tuh obatnya sama dia. Dapat obatnya, udah diminum sama temen gue, diminum. Terus kasihan banget sih katanya, masa nggak ada bawa makanan sama sekali. Terus pas kita dari Pelawangan ke puncak itu bareng dia, akhirnya bareng dia kan, berempat. Pas nyampe puncak, gue
ditanya udah makan atau enggaknya kan, dikasih makan sama dia. Gue di situ mikir, gue nggak ada bawa apa-apa, resiko banget sebenarnya bang. Dia juga bilang kok bisa gitu kan, nggak ada bawa apa-apa, pas mau submit juga nggak ada sarapan. Gue nggak ada, ngisi perut tuh nggak ada bang, minum aja belum. Jadi pas nyampe sana tuh gue sempat dikasih roti kan, kasih roti, gue makan roti. Udah habis itu gue mau beranjak mau ke dari mana ya, pas tempat ada apa namanya palang puncak itu. Puncak itu. Iya, pas gue mau ke sana sama mereka berempat tuh, kita berempat kan mau ke sana. Ketemulah sama temen-temen gue yang habis turun. Separoh bukan semuanya, separoh kan. Yang ada ceweknya tadi, yang cewek ngajakin si pemula tadi. Ketemulah di situ. Gue omelin abis bang. Gue omelin di situ kan. Karena gue mikir itu kan temen lu, fisik gue juga nggak kuat gitu loh. Nyampe di sini aja gue udah bersyukur, apalagi nge-backupin orang gitu. Nah gue ngomong-ngomong, nah dia kayak ngeles gitu. Dia ngomong, dia udah disuruh dia udah kita larang ikut tadi submit, tapi dia tetap ikut. Lah seharusnya kalau temennya nggak ikut, kalau temennya nggak ikut kan dia juga nggak ikut kan. Benar. Seharusnya. Tapi kalau temennya disuruh nggak ikut, terus dianya ikut, ya nggak bakal mau lah temennya. Benar. Nah di situ gue udah ngomel-ngomel, kata temen gue udah fit, udah. Gue di situ udah puncak marah gue tuh, udah puncak sabar tuh di situ bang sebenarnya. Dari awal ngedaki kan, dari awal berangkat gue yang backup main anak-anak gitu. Masa dilempahin ke kita lagi. Terus gue bilang kalau nanti mau turun ajakin dia. Temen gue yang di bawah ini nih sengaja nggak muncak karena dia tuh pengen nungguin teman-teman yang udah muncak duluan supaya nggak turun duluan bang, supaya temennya ini dibawa gitu. Supaya nggak misah ya nanti. Iya nggak misah. Jadi pas nyampe di situ, gue udah kayak udah hilang mood lah bang, buat foto juga udah nggak mood gitu. Jadi sempat ini juga kan debat lagi pas cewek itu nyampe puncak, si pemula ini nyampe puncak karena dia tuh udahlah kita yang bantuin, dia nyolot di situ bang, nggak ada tahu terima kasih. Benar-benar. Nah di situ kebetulan kan yang cowok yang ngajak dia itu sabar orangnya, lebih dewasa juga sih orangnya bang. Malahan gue yang sama Septa ini nih yang sakit hati bang jadinya. Nah habis itu gue mau turun kan, lanan tuh gue mau turun bang, gue mau turun. Yang pemula ini nih gak mau turun. Katanya fotonya belum ini belum ya? Selesai belum belum dapat file yang bagus lah gitu. Nah bener. Nah di situ gue ngomel dong sama Septa, ngomel dong sama si Septa ini kan. Lu pikirin juga yang nge-backupin lu. Nah pas di situ yang cowok ini abangnya ngajakin, udah bareng-bareng aja, katanya jangan tinggalin gue, digituin kan. Gue ngomong sama Septa bang, si Septa ngomong gini sama dia, fisik kita juga ini, kali ini kita mohon maaf bang, kita nggak bisa dampingin, masalahnya kita juga kan kayak gini, belum tentu kita ini turun bisa atau enggak nih. Benar. Kita mikir di situ kan. Udah pas ini kita biarin turun duluan kan. Gua sama Septa nungguin bang, agak biar dia agak jauh dikit kan, baru tuh kita nyusul. Pas dia udah separuh jalan, gua sama Septa turun nih bang. Pas turun kita tuh agak kesusahan sih turunnya sebenarnya bang. Kesusahan ya, namanya batuan kan. Iya benar, treknya juga lumayan. Nah lumayan bang. Nah di situ gua sempat kepleset juga. Bang. Pas nyelosot itu tuh tangan gue tuh di batu bang. Tangan gue tuh di batu. Cuma ya untung aja gue bisa megang gitu kan. Megang gue bisa ini, tapi kaki gue kelipet di situ. Nah pas di situ gue udah masih biasa aja. Tapi pas lanjut lagi jalan, gue kepleset lagi tuh bang. Di situ kaki gue kesleo kan.
Cuma gue masih bisa nahan karena belum, kalau awal keselio itu kan nggak terasa kan, belum Masih terasa, biasa, ya? masih biasa aja. Nanti pas ini baru kerasa kan. Nah, gue pas nyampe di pos 7, gue nungguin si Septa, gue panggil kan, masih nyaut kan. Ya udah gue tungguin, tapi kok nggak makin lama. Pas di pos 7 tuh gue ketemu sama yang nge-backupin dia tadi berdua, jadi bertiga lah, kita bertiga di situ kan. Ya udah, habis itu kita jalan, kita nggak nungguin Septa dulu, kita nungguin rencananya mau di pos 6, di pos 6 kan, karena ada warung tuh di pos 6. Ada. Nah di pos 6 gue nungguin itu si Septa tadi, yang 2 orang tadi tuh lanjut jalan. Nah kebetulan yang nggak muncak tadi tuh nungguin gue di situ juga. Nah Septa ngomong, dia si yang pemula ini kayaknya dehidrasi deh katanya gitu kan. Dari tadi tuh nggak ada minum. Ya udah, si Septa ini nanya minum kan ke kita, nggak ada juga, udah habis. Ada orang jual minum dong di warung. Gue jalan tuh bang sama si Jack, si Septa malah bilang kalian duluan aja, gue bentar lagi mau beli minum dulu katanya. Nah habis itu kita jalan tuh, berharapnya si Septa nyusul. Soalnya si Septa nungguin, Septa kan cerita kan, dia ternyata nungguin si yang temennya itu beliin dia minum, tapi nggak dibeliin bang, nggak dibeliin. Si Septa ini kasihan, takut kenapa-napa ntar di jalan kan bareng dia gitu. Nah dia beliin kan, lumayan juga bang kalau buat saku ini mah. Iya, harganya lumayan. Iya harganya lumayan bang, kan? 20.000 apa satu botol. Iya emang lumayan. Iya, makanya di situ dia beliin tuh pakai duit pribadinya dia beliin minum. Terus habis minum, udah si Septa ninggalin. Akhirnya gue tungguin kan di setengah jalan, si Septa nyusul, udah bareng dia tuh nyampe di pos 5. Si Septa ini ngajakin buat turun duluan bang, buat lihat HP-nya di pos 4. Nah ya udah, gue berdua sama si Septa turun, berdua doang. Jadi pas sampai di pos 4, kita gak ada ketemu HP-nya. Padahal kita udah nyari-nyari di semak-semak itu juga gak ada. Sedangkan pendaki juga gak ada yang ngomong kan. Seharusnya kalau dia emang pas jatuhnya di situ, gak mungkin dong ada orang yang ke semak-semak itu. Benar. Nah di situ juga aneh juga, udah ngerasa aneh sih bang di situ. Ya udahlah, pas nyampe itu mungkin ketinggalan kali katanya di tenda. Padahal dia tahu kalau dia lagi megang HP di pos 4. Ya udah, kita akhirnya mutusin buat turun dari pos 4 itu. Nyampe di tenda udah hawanya udah gimana ya? Bawaannya udah emosi gitu bang, udah emosi kan. Soalnya kita juga view-nya juga gak dapet gitu, kecapean. Terus pada ngomongin gua tuh, kenapa lu ngomel-ngomel pas nyampe puncak, digituin. Nih pas kita udah di tenda nih bang, yang lain udah pada turun nih, tinggal nunggu yang 3 orang ini, yang cewek 2 orang yang sama pemula itu, sama cowok 1 orang. Pas kita udah packing nih bang, udah mau prepare mau turun lah ya. Yang cewek ini juga belum turun. Di situ kan posisinya hujan, dibilang hujan sih enggak, gerimis lah, tapi lumayan agak basah juga bang, bikin basah juga sih. Cuma pas di situ udah mau asar, malahan cewek sama cowok itu yang 2 orang yang belum turun. Yang cewek yang pemula tadi belum turun. Ditinggal sama dia kan. Jadi pas di situ kita nanya, kok ditinggal temannya? Dia ngomong, lagian dia keras kepala. Jadi dia yang disalahin tuh temannya itu. Seharusnya kalau seandainya emang temannya keras kepala, ya harus maklumin dong. Namanya juga pemula. Nah di situ sempat kita omelin juga, tapi gue udah nggak bisa ngomong lagi bang. Udah biarin aja, bodo amatan aja gitu. Nah pas cewek ini turun, dia lagi kan pakai jas hujan juga kan bang, udah berlumpur-lumpur tuh bang.
Udah lumpur-lumpur, udah pokoknya jas hujannya udah kena lumpur semua lah, baju dia juga udah kayak udah kotor lah. Nah nyampe di tenda dia ngomel-ngomel bang. Kita belum nanya, belum apa, pokoknya belum kayak gimana ya, kayak nggak tahu diri bang. Tiba-tiba ngomel-ngomel di tenda. Awas katanya, kayak gue mau duduk loh. Jadi capek gitu. Kali ya. Udah capek. Kok malah udah di situ gue sama temen gue, kok malah kita yang kena ininya, imbasnya gitu loh. Nah gue nanya dong baik-baik sama dia, lu emang turun sama siapa? Tuh ngajak itu ada bapak-bapak itu katanya yang bantuin gue katanya. Parah kalian katanya, ninggalin gue digituin. Sedangkan dia di situ kan egois pak, egois posisinya. Jadi di situ gue udah kayak gimana ya? Itu masa bodoh ya? Masa bodoh gue bang. Jadi gue keluar dari tenda, gue nggak mau denger omongan dia. Gue pergi aja udah. Gue pergi ke warung itu yang di pos 3. Gue pergi ke warung. Dia masih sempat debat itu sama temennya, sempat kelahi itu, sempat adu bacot inilah omongan lah. Ngegas lah ya? Iya ngegas lah. Jadi kayak debatin, kenapa sih lu ninggalin gua, kenapa sih gini-gini, udah gitu. Terus dia ngomong, ini tanggung jawab gua. Ya udah ini tanggung jawab gua yang bakal bareng dia pas turun. Digituin sama dia. Ya udah kita aman nih bang. Pas turun hujan bang, hujan deras. Pas ini di pos 1 kayaknya, di pos 1 itu hujan deras banget. Itu kita di warung kan. Nah dianya ngegas lagi, kayak ngomong gimana sih bang, ngegas mulu, bentar-bentar ngegas, kayak nggak tahu diri gitu. Setelah hujan reda tuh kita kan habis udah selesai isya sih kayaknya bang, sekitaran jam 8-an lah ya. Jam 8-an kita turun bareng-bareng tuh. Pas nyampe di kayak pintu rimba gitulah. Ada ojeknya ya? Ada ojek. Kita disuruh naik ojek semua, yang cewek semuanya. Jadi yang cowok mau nggak mau berhenti lagi jalannya gitu. Ini ya mau. Soalnya mau ngejar ini juga bang, mau ngejar besok kan kerja. Oh iya. Besok kan kerja, ada yang kerja juga kan. Jadi Alepnya kan udah nungguin juga kan di BC. Ya udah kita akhirnya disuruh naik ojek sampai di base camp. Kita baru tuh di base camp nungguin mereka. Oke, mungkin itu tadi cerita dari Kak Vita ya. Nah, ini sih epic banget sih. Ada cerita egoisnya, ada mistisnya juga, ada emosinya juga. Jadi ini sebenarnya pesan juga sih buat kalian-kalian ya. Kalau emang ibaratnya ngajak temen atau gimana tuh, ya jangan saling egois. Maksudnya gitu. Ya gimana ya? Jangan cuma bisa ngajakin doang. Kalau lu mau ngajak temen lu yang pemula, ya lu harus bertanggung jawab. Nah, iya. Walaupun tanggung jawab itu kita semua, tapi yang lebih bertanggung jawab seharusnya yang ngajak. Nah, iya. Soalnya akibatnya fatal kalau seandainya. Anak orang loh. Kalau kenapa-napa di jalan, benar kan? Oke, mungkin itu aja yang bisa gue tangkap nih kayak dari cerita lo kali ini. Epic banget sih. Dan gue penasaran sama cerita ketika lo mulai agak ragu nih untuk berangkat menuju ke base camp itu. Dan kita tahu kan saat itu kan bahwa saja kalau misalnya perempuan datang bulan ataupun haid di gunung pasti ada aja gangguan-gangguannya. Iya. Dan itu pun tergantung kita cara membersihkannya kan. Iya benar. Benar. Kalau misalnya kita bersih ataupun ya nggak bersih lah, pembalik kita tuh bersih ya, itu nggak akan terjadi apa-apa sih. Iya, cuma emosional dan stamina pasti agak-agak ini. Nggak bisa kekontrol. Nggak bisa kekontrol ya. Dan mulai pendakian lu biasa-biasa aja nih ya. Biasa aja. Dengan semua temuan tim lu ya. Itu berapa orang kalau boleh gua tahu gak? Sekitaran 14-15 lah bang. 14-15 orang itu melancarkan pendakian bersama ya? Bukan open trip bersama. Ya? Bukan open trip. Pendakian bersama. Di pos 1 ke pos 2 itu lu melihat salah satu sosok nih kan? Perempuan nih. Perempuan di atas pohon bang. Itu bisa dijelasin nggak? Lu jelas nggak sih wajahnya apa? Enggak sih, samar-samar bang. Samar-samar. Dalam artian nggak jauh sebelum makhluk itu ada segerombolan monyet ya? Iya, awalnya itu pertama monyet bang, monyet yang gelantungan. Kan? Emang kalau di jalur
pendakian Selamat itu Via Bambangan emang masih banyak macam-macam. Iya, banyak tuh monyetnya Bang di situ. Jadi pas ngelihat monyet, kok firasatnya kayak ada hawa-hawa apa gitu ya di belakangnya. Ya udah, gue ngelihat sekeliling Bang. Di situ kan lagi istirahat kan. Gue ngelihat sekeliling, pas kebetulan gue tuh kayak kok apa sih yang ada yang aneh gitu ya. Makanya pas di situ gue ngelihat cewek kan di atas pohon. Nah temen gue tuh ngiranya gue ngeliatin si monyet. Supaya nggak panik ya, lu bilangnya lu ngeliat monyet begitu, padahal lu ngeliat salah satu makhluk yang nggak kasat mata nih. Iya, makanya di situ temen gue juga, itu kan temen lu gitu, bercanda ya. Iya, sampai bercanda kan ngomongnya. Padahal gue di situ muka gue sebenarnya udah takut ya. Kayak, iya Bang, takut Bang, beneran. Pasti sih. Makanya udahlah, nggak mau ngadep sana lagi. Pas gue ngadep sana emang udah nggak ada sih Bang. Singkat cerita lu buka tenda lah nih di pos 3 nih ya. Iya, di pos 3. Pos 3 itu malam hari nyampe. Pas mau maghrib Bang. Pas mau maghrib. Iya. Dan nggak mau mengambil resiko buat sampai di pos 5 ya. Karena rame kan di pos 5 kan, di situ posisinya kan weekend ya. Weekend pasti rame dong. Dan akhirnya takut nggak ada tempat. Dan akhirnya lu beranggapan gua harus kayak buka tenda di pos 3 nih. Nah iya. Lu summit bakalan dari subuh nih. Nah dari jam 2. Pasti kan? Iya. Dan temen lu tuh ketika malam hari ya, setelah tenda udah didirikan dan lu makan malam ya? Iya, makan malam. Setelah makan malam dan sebagian pun ada yang menyuruh untuk istirahat karena jam 2 nanti kita mau summit ya. Dan di situ lu nggak bisa tidur tadi? Nggak bisa tidur Bang, gelisah. Bawaannya itu kayak apa ya? Kayak ada aja kayak bakal dateng gitu. Cuma nggak tahu apa. Malahan gue kepikirannya itu karena gue datang bulan Bang. Gue mikirnya di situ. Dan pagi nih jam 2 lu melanjutkan untuk summit nih. Iya. Dan ketika mulai summit lu mulai pergerakan jadi 2 regu tadi kalau nggak salah ya gue denger ya. Jadi 2 regu, jadi 2 kelompok. 3 kayaknya. 3 ya. Yang satu jalan duluan dan lu di posisi yang ketiga. Paling terakhir ya. Nah, singkat cerita nih sampailah nih di pos 4 nih. Kita tahu ya bahwa historis pos 4 itu di Gunung Slamet udah sering didengar Bang. Sering terdengar di mana-mana nih, angkernya apanya. Dan dinamakan salah satu pos itu namanya Samarantu. Iya. Makanya kan nggak dibolehin ngecamp di situ kan? Nggak dibolehin ngecamp di situ dan nggak dibolehin untuk break di situ sih kalau setahu gue. Nah iya. Tapi lu dengan tim lu itu kenapa lo bisa break di tempat kayak gitu? Lewat dikit sih Bang dari pos 4 Plang itu agak lewat sedikit. Agak naik dikit. Oh iya. Jadi antara pos 5 dengan pos 4. Antara itu sih. Dan lu melihat salah satu makhluk nih. Iya. Cowok. Dan yang tadi lu bilang pakaiannya itu mirip pendaki. Nah iya. Dan dia itu senyum karena melihat lu. Iya. Oke, gokil banget. Lu melihat jelas mukanya nggak? Mukanya jelas Bang. Soalnya mukanya tuh orangnya kecil-kecil tapi tinggi. Orangnya kecil-kecil tapi tinggi. Itu berapa orang? Cowoknya? Iya. Satu orang. Dia berdiri pas di samping pohon itu. Dan memandang ke lu? Iya, mandang tapi senyum. Jadi kayak persilahin buat lewat gitu. Jadi kayak gitu Bang. Oke. Dan gak jauh dari situ lu melihat salah satu sosok perempuan juga. Nah, yang cewek ini nih itu bukan sosok bukan orang Bang. Bukan pendaki lah ya? Bukan. Jadi yang cewek ini kayak setengah badan doang, setengah badan terbang-terbang. Kayak gitu. Oke. Lu ngeliat jelas mukanya nggak? Enggak, kalau yang cewek enggak. Kalau yang cewek enggak? Soalnya yang cewek ini nih kayak jahil gitu Bang. Karena tadi sebelum belum melihat pendaki itu, lu dengar suara kayak ada yang manggil lu nih? Iya, ada yang manggil. Sebelum kejadian itu ya? Sebelum kejadian itu tuh awalnya kan cowok yang manggil gue Bang. Cowok dengan nada yang pelan. Iya, pita gitu kan. Terus pas ini gue ngeliat ke belakang nggak ada orang. Ya udah gue nggak jalan lagi nih, jalan tapi pelan. Gue masih berusaha buat dengerin. Udah ada lagi yang manggil cewek. Nah itu suaranya bergema. Baru tuh gue ngeh kalau itu tuh udah kayak
mistis gitu. Nah, di situ baru gue ngeh bang. Berarti Soalnya nada dari cewek ini agak ngegas gitu ya? ngegas, kayak ngeledek gitu bang. Kayak jahil lah ya. Singkat cerita nih, sampailah lu di pos 5 nih. Pagi ya? Terus iya pagi. Pagi hari. Emang awalnya niat itu supaya ngejar sunrise nih, supaya nggak lama ya, supaya dapat sunrise. Tapi karena ada kendala yang tadi lu bilang pendaki pemula ini, jadi bisa dibilang menghambat pergerakan lu nih dengan teman-teman lu ya. Harusnya kita menyadari kapasitas stamina kita nih ya. Toh kita tahu puncak itu nggak bakal kemana. Lain kali pun kita bisa ke situ lagi ya kan. Tapi gua nggak setuju juga sih sama temen lu yang ngebawa pemula itu dan terus ditinggal gitu aja. Dan akhirnya bebannya semua berimbas ke lu. Ke gue sama tim gue sih yang lain. Nggak habis pikir aja sih kayak gitu. Apalagi gue bang baru pertama kali kayak gitu ngalamin kayak gitu. Setahu kan cewek udah gitu lu bilang lu datang bulan saat itu, otomatis stamina lu pun drop. Iya. Dan lu disuruh menghandle temannya yang pemula itu. Nah, siapa sih itu nama orangnya? Jadi jangan dikasih tau deh, ntar aja ya di belakang aja kasih tau nya. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue bersama Kak Vita kali ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya dalam pembahasan gue kali ini. Dan sebelum gue mengakhiri video kali ini, Kak Vita mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman semua yang bisa disampaikan gitu. Intinya gini, kalau seandainya kita ngedaki ini nih, ya harus jagalah jangan saling egois gitu kan. Saling kebersamaannya ada gitu. Nah apalagi temen yang ngajakin temen yang masih pemula. Nah jangan sampai temennya ini kayak ngerasa nggak dipeduliin. Pokoknya gitu aja deh, jangan saling egois lah, kurangin egoisnya. Boleh kalau di luar mau egois silahkan, tapi kalau lagi di hutan jangan. Soalnya akibatnya fatal. Apalagi saat itu lu membawa orang ya. Nah iya, apalagi kalau ngajakin pemula gitu ya. Bukan pemula aja sih, kalau ngajakin teman yang lain juga harus ya, jangan, rasa tanggung jawabnya itu rasa tanggung jawabnya harus ada. Benar, gitu. Benar. Jadi jangan saling egois lah, kurangin lah egoisnya. Intinya kita itu membutuhkan satu sama lain ya. Nah iya. Itu aja. Udah itu aja paling. Itu aja ya. Dan sedikit gue mau menambahin di sini bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga nih. Apalagi di hutan, di gunung, perlu banget kita jaga. Dan buat teman-teman semua, bahwa saja ketika pendakian itu, kalau misalnya teman-teman semua, terutama perempuan nih, haid atau datang bulan, itu nggak masalah, asalkan kalian bisa membersihkannya. Itu tidak akan terjadi apa-apa. Dan Kak Vita sudah membuktikannya. Oke, mungkin itu aja pembahasan gue bersama Vita kali ini. Ambil sisi positifnya, buang buruknya. Sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya. Gue Mange dan Vita. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.